Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kami menyapa untuk sidang jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Berjumpa kembali pada pagi hari ini Kamis tanggal 24 April 2025 dalam program Gemar, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, renungan terambil di Amsal pasal 25 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Sisihkanlah orang fasih dari hadapan raja, maka kokohlah tata oleh kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengucap syukur secara pribadi karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan singkat pada program Gemar. Yaitu saya ulangi sekali lagi, Amsal pasal 25 ayat 5a. Sisihkanlah orang fasih dari hadapan raja. Kata sisihkanlah orang fasih dalam Alkitab, yaitu orang fasih merujuk pada mereka yang menentang Allah, hidup dalam dosa, dan mengabaikan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Lebih mementingkan hawa nafsu dan tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Nah, kita kembali ke Amsal pasal 25 ayat 1. Yaitu Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Nah, ini menunjukkan suatu kerajaan, yaitu Raja Yehuda, yaitu Raja Hizkia mengumpulkan pegawai-pegawainya atau abdi-abdi raja. Mengapa mereka mengumpulkan? Ada segelintir orang, yaitu yang tidak taat. Nah, kata tidak taat dalam suatu kerajaan, yaitu yang disebut orang fasih, ya ini pegawai-pegawai atau abdi-abdi kerajaan. Mereka dikumpulkan. Mereka akan tahu siapa yang setia, siapa yang tidak setia, siapa yang mau memberontak. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, kalau abdi-abdi Allah, abdi-abdi raja ini yang tidak setia mau membengkokkan, mereka dalam Alkitab dikatakan sisihkanlah. Sisihkan karena kita harus menyisihkan atau membuang atau mengeluarkan mereka dari abdi-abdi raja. Supaya apa Bapak Ibu? Nah, di ayat 5b, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Berarti ini sangat berbahaya orang-orang fasik. Kenapa? Mereka tipe-tipe orang yang sudah diplot tidak mau mengenal hukum, sesukanya sendiri, tidak setia. Nah, kata tidak setia ini sangat berbahaya. Kenapa? Bisa merongrong suatu kerajaan. Karena mereka sulit diatur. Bagi raja itu mempunyai wewenang menyisihkan orang-orang yang tidak taat, yaitu yang disebut dalam Alkitab orang fasik. Kita bayangkan itu saat ini suatu gereja yang digembalakan oleh Bapak Gembala atau gereja atau pendeta. Kalau pengerja-pengerjanya ini tidak setia, tidak taat, apa jadinya Bapak Ibu? Gereja ini bukan makin diberkati, tetapi mereka di dalamnya ricuh, sikut sana, sikut sini. Akhirnya gereja itu makin lama bukan makin diberkati, tapi di dalamnya banyak masalah. Banyak yang saling sikut menyikut.
itu sudah terjadi di zaman Raja Salomo. Nah, mari kita mau belajar untuk setia. Nah, di ayat 5b, maka kokohlah tata oleh kebenaran. Karena apa? Mereka sudah disisihkan. Suatu kerajaan kalau di dalamnya ada benih-benih yang tidak setia, kerajaan itu bisa goyang, Bapak Ibu. Tidak ada damai sejahtera. Nah, untuk menyimpulkan ayat 20, Amsal 25 ayat itu menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam pemerintahan seorang raja yang bijak akan menjauhi orang fasik. Orang fasik ini akan disingkirkan, akan disisihkan, yang dapat merusak pemerintahan dan rakyatnya. Dan kalau mereka sudah disisihkan, ada damai sejahtera. Dalam suatu kerajaan itu ada raja dan rakyat-rakyatnya akan damai sejahtera. Karena apa? Ya, ini orang fasik yang membuat masalah. Supaya kerajaan itu tidak damai dan akhirnya apa? Rakyat diadu. Akhirnya kerajaan itu rontok, jatuh. Tidak kokoh. Nah, dari situ kita mau belajar Bapak Ibu, di mana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus setia. Setia sama siapa? Setia sama Tuhan, Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mau belajar dalam Amsal ayat 25. Amsal 25 ayat kelima. Kita jangan seperti orang fasik. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua. Mari kita mau belajar, bukan menjadi orang fasik. Nanti kita disisihkan oleh Tuhan. Kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa sebelum kami mengakhiri pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau belajar untuk setia taat kepada Engkau. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati setiap kami, telinga-telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi anak-anak Tuhan yang setia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bergemar. Amin.